أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Ini yang disebut media sihir. Ini agak horor, yang ini aja ya. Ini konvensional. Ini yang disebut ikatan sihir. Bapak sekalian lihat gambar ini adalah gambar dari kain ya, dicampur dengan tali, kain ada tanah di dalamnya, diikat dengan tali dan kayu. Ini membentuk manusia. Maka ini adalah komunikator antara tukang sihir dengan setan. Kalau ditusuk dadanya artinya setan sakiti dadanya. Ketika diikat pahanya, maka setan jadikanlah wanita ini tidak bisa berhubungan dengan suaminya. Itu yang dimaksud dengan buhul sihir, Bapak sekalian. Nanti saya akan tunjukkan lebih banyak lagi ya. Selanjutnya, Bapak sekalian, media sihir ini atau buhul sihir ini adalah sesuatu yang rahasia, yang ditaruh di tempat yang rahasia, yang berfungsi sebagai pusat transmission ya, untuk menembakkan sihir dari sumber sihir kepada korban sihir. Bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk handphone, bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk WhatsApp, bisa bentuk dalam suara saat ini. Sudah canggih sihirnya. Orang bisa kena sihir hanya baca website. Orang bisa kena sihir hanya dengan membaca buku. Ya. Jadi luar biasa. Orang bisa kena sihir hanya dengan menonton televisi. Si dukunnya tampil televisi, lalu dia membacakan mantra-mantra, pasiennya nyari-nyari dia. Itu terjadi. Ya, lihat ini buhul sihir. Lihat ini. Ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah, maka buhul sihirnya akan hancur. Dan terlihat, ini dia. Ini kayu yang dipenuhi oleh paku. Dan ketika dibacakan ayat ruqyah, diketemukan ininya, nampak muncul, kemudian dipisahkanlah paku-pakunya. Sembuhlah sihir seseorang tersebut. Saya ingin memberikan Anda gambaran yang lebih banyak. Mudah-mudahan ini terhubung sebentar. Jadi tukang sihir yang terbongkar, yang sudah mati mungkin ya, lalu ditemukanlah di rumah-rumahnya banyak buhu-buhu sihir. Perhatikan ya, lihat. Artinya apa? Ya. Nauzubillah, orang yang kena sihirnya ini tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Atau sihir arabtu namanya. Boleh dilihat di layar. Kemudian berikutnya, ini pasangan suami istri yang dirusak rahimnya. Ya, juga mulutnya. Ya, subhanallah. Kemudian ini juga ya, foto yang ditaruh di dalam tubuh kura-kura. Artinya dia akan terkunci di tempatnya sendiri, di rumahnya, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya Mas Len. Nah, ini juga ya, dengan gemboknya juga diberi silet di sini. Ya. Ini dia akan seperti menelan silet. Ya. Nah, ini adalah kejahatan bentuk-bentuk sihir Bapak sekalian, ya. Nah, ini dia. Ya, lihat diikat ya. Seperti ini. Nah, digembok juga ya. Ini ada anak-anak juga, subhanallah ya. Ini adalah kekejian dunia sihir. Ya, ini juga sama juga ya. Bentuk-bentuk sihir tidak hanya itu juga ya. Nah, ya ini subhanallah ya. Ini tukang sihir yang mengikat leher dan tali tangan anak-anak ya. Ini juga benda-benda sihir yang ditemukan ya. Nah, ibu sekalian ya, ini dengan ini kita melihat ya bahwa sihir itu benar-benar ada. Oke, nanti cari sendiri deh ya. Baik, ibu sekalian, selanjutnya bagaimana kita menghancurkan sihir sebagai seorang mukmin? Ya. Seorang mukmin ya, kita tentu harus mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Pertama, Nabi SAW ketika beliau kena sihir, ibrohnya sangat besar. Turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas. Dikatakan, Kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah. Katakanlah ini maksudnya apa? Allah ngajari manusia langsung. Kul a'udzu. Katakanlah, aku berlindung birabbil falaq, kepada Allah yang menguasai falak. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluknya seluruhnya. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad, dari wanita-wanita tukang sihir yang meniup kepada uqad. Uqad tadi adalah buhul itu, ya. Wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad, berlindung dari manusia yang mendengki ketika dihasad. Ya. Jadi buhul sihir Bapak sekalian akan nampak kalau sihirnya batal. Ini dia caranya ya. Jadi
kekuatan inti pusat transmisi sihir akan nampak kalau sihirnya batal. Saya ulang, sihir akan berhenti kalau buhulnya hancur. Buhulnya disembunyikan, gaib, akan nampak kalau kekuatan pengaruhnya sihir batal. Maka membatalkan sihirnya adalah dengan ruqyah. Judul contohnya Bismillahi Arkik. Maka dengan ruqyah itu batal sihirnya, diketemukanlah letak buhulnya, dihancurkan secara biasa. Pernah melakukan ruqyah rumah? Rumah yang kena sihir lalu diruqyah akan muncul hewan-hewan pengantar sihirnya. Contoh buhul sihir pada hewan tikus, kalajengking, ya. Kemudian yang lainnya. Nah, hewan-hewan ini akan muncul ketika rumah kita diruqyah. Hewan-hewan ini diantaranya hewan fasik, contohnya adalah tikus. Ya. Apakah ada hewan yang tidak taat kepada Allah? Jangankan hewan, manusia aja banyak. Ya Pak sekalian, maka hewan-hewan yang ingkar kepada Allah, dia akan mengikuti kawan-kawannya yang lain yang ingkar, yaitu termasuk dukun-dukun yang ingkar dan setan-setan yang ingkar. Baik, maka kalau Anda melihat hewan-hewan ini di rumah, ya pertama usir saja, ya usir dan mengatakan, pergilah kamu, keluarlah kamu, shh, gitu ya. Tapi kalau dia melawan, setelah kita usir 3 kali, maka itu setan, bunuhlah. Baca bismillah, bunuhlah. Kalau rumah Anda diruqyah, misalkan dibacakan surah Al-Baqarah, Anda ruqyah rumah, muncul hewan-hewan ini, apa yang Anda lakukan? Pertama bersyukur, alhamdulillah telah sirna sihir, telah muncul buhul bersihkan, dan Anda akan mendapati ketenangan dan keberkahan. Caranya gimana? Pertama dengan ruqyah Jibril, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kedua dengan Al-Mu'awizatain atau Al-Falaq An-Nas. Ketiga dengan Az-Zahrawain atau terapi Al-Baqarah. Yang keempat dengan ruqyah rumah, insya Allah akan dijelaskan habis duhur. Yang berikutnya dengan taubatan nasuha, ya karena dosa itu menimbulkan kesulitan-kesulitan. Yang terakhir memperbanyak tilawatil Quran dan hijrahlah, baik cara berfikirnya, cara pandangnya, cara berobatnya, pola ibadahnya dan akidahnya. Ya, yang terakhir adalah ain. Kalau ain adalah pandangan mata yang disertai dengki, yang dipengaruhi oleh setan dan menghancurkan apa yang dia tatap. Barakallahu fi ahlikum wa malikum wa amalikum. Semoga materi ini memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Amin. Insyaallah selepas duhur kita akan memberikan satu topik menarik lainnya, yakni bagaimana Al-Quran bekerja melakukan penyembuhan, atau materi khusus, ini bonus sifatnya, mukjizat penyembuhan dengan Al-Quran untuk mengobati penyakit psikosomatik dan penyakit-penyakit yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala urai masalah Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada Anda istiqomah, ya, sabat, ya, kekuatan untuk bersabar mengikuti materi ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.